Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dapat berkumpul sebagaimana biasa di bulan Maulid yang mulia ini pada tahun ini. Ini insyaallah pembukaan yang baik untuk kita. Setelah kita terganti dengan satu cobaan yang begitu luar biasa, terutama kita dan juga bahkan dunia internasional. Insyaallah setelah ini akan membawa keberuntungan, terutama bagi umat Islam, kemenangan, kebahagiaan, keselamatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masuknya bulan Maulid intinya mengajak kita untuk kembali lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Biar kita ingat terus sama Nabi Muhammad. Coba bayangkan, sebelum bulan Rabiul Awal, bulan Safar, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah ini itu mundur dengan Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan itu. Kita kira-kira kalau dibanding sholawat mengenang Nabi Muhammad, banyakkan mana sama bulan Rabiul Awal? Pasti banyakkan bulan Rabiul Awal. Hadir maulid di sana sini duduk pasti sholawatan. Kalau di bulan-bulan yang lain biasanya rupanya lebih banyak. Walaupun urusan yang lain ada urusan itu, urusan ini, macam-macam urusan. Intinya kan kalau dibanding, masya Allah, masuk bulan Rabiul Awal yang rajin hadir maulid pasti banyak sholawat. Yang nggak rajin yang lain lagi cerita. Yang rajin maulid pasti banyak sholawat. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, ikut aja nanti ya orang. Masya Allah, berarti maulid ini memberi motivasi untuk mengikat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu lebih kuat lagi. Maulid ini seakan-akan memulai untuk kita membangkitkan hubungan lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau udah masuk bulan Maulid, kita lebih sholawatnya, lebih banyak mengenang Nabi Muhammad SAW, lebih banyak membaca dan mendengar sejarah beliau. Ini permulaan, tapi namanya permulaan bukan nanti di tengah jalan berhenti lagi. Kalau selesai permulaan ini biasanya harus berlanjut, semakin jauh semakin lebih banyak lagi dilakukan. Mulai kemudian berhenti, nah, nanti mulai lagi. Kapan selesai? Setiap tahun mulai. Harusnya setiap tahun mulai. Enggak setiap tahun kita mulai. Terus semakin jauh, semakin kenal lagi sama Nabi Muhammad SAW. Allah nyatakan wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah pada kalian itu ada Rasulullah. Rasulullah itu ada pada kita. Gimana bayangin? Karena itu Allah nyatakan ketahui, artinya kita pelajari, kita ketahui, kita kenali Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita jauh-jauh ngomong tentang gimana cara kemardan, bagaimana seharusnya kita tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Setiap masuk bulan Maulid juga ada saja yang protes dengan bulan Maulid. Bahkan awal Maulid ada suara yang nanya, emang ada Maulid di dalam Al-Quran? Nanya maulid di dalam Al-Quran ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada nggak maulid dalam Al-Quran? Jadi kami jawab, kita ditanya, mungkin bisa jawab ya. Dan kata memang ada maulid di dalam Al-Quran. Ya lebih kasarnya nanya, mana dalilnya di maulid-maulid lah? Nah gitu. Seharusnya, akan lanjutin lagi. Seharusnya bukan maulid. Kan di bulan 12 Rabiul Awal benar ada riwayat Nabi Muhammad
lahir. Tapi diriwayatkan juga beliau wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal juga. Yang harusnya lebih dikenang itu wafatnya. Jadi apabila masuk bulan Rabiul Awal, harusnya umat Islam itu bersedih. Masya Allah, emang enak sedih, emang sedih apa enak susah, emang gembira. Jadi diajak sedih. Tapi di situ ada poin juga yang bagusnya. Dia ngomong harusnya kita menang wafat, berarti all. Ini mulai masuk sama kita juga berarti ya. Saya kata kalau hal sih nggak apa-apa, saya kata. Ini paham nggak yang jadi ngomongnya? Ini pandangan mereka ya, yang selalu minta dalil. Kira-kira di Al-Quran ada apa nggak dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang Sayyidah Maryam alaihissalam. Sayyidah Maryam seorang wanita yang afifah, wanita yang mulia, yang suci, yang nggak pernah macam-macam, orang yang pemalu, ahli ibadah, di mihrab terus baik sekali amal kehidupannya itu udah luar biasa. Tapi Sayyidah Maryam dapat cobaan yang berat, yang tidak mudah. Gak punya suami, tiba-tiba dikasih anak, hamil. Kalau yang recehan-recehan kayak itu biasa-biasa aja ya. Alhamdulillah mendaratnya recehan. Ini orang baik, orang soleh, hidupnya ibadah terus. Cobaan dari Allah, diuji ketabahannya, tiba-tiba hamil. Singkat cerita, sampai melahirkan. Waktu beliau melahirkan, Bani Israel kaget. Kapan-kapan nikahnya, tahu-tahu punya anak. Mereka datang, Nabi datang pada Sayyidah Maryam alaihissalam. Gimana kamu ini dapat anak? Makanya aku diberasauin. Makanya umum kibabiyah. Bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan pelacur. Langsung aja tujuannya ke sana. Tiba-tiba kamu berbuat kayak gini. Gimana kamu ini? Sayyidah Maryam bisa jawab enggak kira-kira? Bisa jawab enggak? Dari sejawab, anak kayak gini gimana lagi? Maruk luar biasa, bingung. Orang baik diturun kayak gitu. Sayyidah Maryam cuma pasar sambil nunjuk kepada anaknya. Tunjuk aja anaknya. Dia nggak bisa buat apa-apa. Anak udah mau diapakan lagi. Fa'asyarat ilaih. Waktu ditunjuk pada anak, mereka qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana kita bisa ngomong sama anak bayi baru lahir kayak gini? Emang bisa diajak ngomong bayi baru lahir? Tiba-tiba sang bayi langsung menjawab, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Bayi baru lahir ngomong, aku adalah Abdullah, hambanya Allah. Atani al-kitab, kalau aku akan diberikan kitab Injil oleh Allah pada turunnya kita. Wa ja'alani nabiyya, aku akan dijadikan nabi. Subhanallah, kaget semua dia bayi ngomong kayak gini. Yang tadi nuntuk saya, tiba-tiba sang bayi ngomong. Ngomongnya luar biasa lagi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku ini berkah di mana saja aku berada. Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau itu gak punya rumah. Kita punya rumah apa? Nabi Allah Isa gak punya rumah. Azhadul Anbiya, Nabi yang paling zuhud. Jadi kalau tidur di mana berada, udah ngantuk tidur. Kadang-kadang bermalam ini dijamu orang, mampir ke rumah orang dijamu. Tapi Allah nyatakan, beliau nyatakan, aku dijadikan Allah berkah dimanapun aku berada. Walaupun gak punya rumah tapi berkah. Enak gak hidup kayak gitu?
rumah lebih berkah? Pengen punya semua, rumah punya, berkah juga punya. Namanya kita nggak bakal mampu kayak gitu. Ini Nabi. Keberkahan itu gimana nih? Kalau Isa berkah, gimana nggak berkah? Urusan sama orang, ada orang sakit, datang langsung sembuh. Sakit yang luar biasa, yang buta aja bisa melek. Buta loh, nggak ada yang mampu, dokter tidak bakal mau. Aman biasa sehari langsung lihat terang benderang. Yang kepalanya botak, itu juga kan? Udah harus banget dia lingis dia. Itu langsung bisa tumbuh lagi, keluar lagi rambut yang baru yang bagus. Yang penyakit bola berobat bisa baik. Bahkan yang mati hidupin lagi. Gimana nggak berkah? Kalau mampir ke rumah orang, kadang-kadang diajak mampir. Pernah kejadian berapa kali yang nginep di rumah orang, yang biasanya tadi ngajak orang mampir, kadang-kadang kira-kira orang kaya, orang miskin ini suka ngajak orang mampir. Orang yang biasa ke bawah ya. Ekonomi mana lebih banyak yang ke bawah. Ngajak orang seadanya, karena kita balik orang yang punya rumah gitu. Beliau pernah beberapa kali diajak mampir di rumah orang yang nggak punya, sama ibunya Sayyidah Maryam. Ibunya Sayyidah Maryam lihat orang ini kasihan, miskin, hidup. Mereka sendiri biasa Isa nggak punya apa-apa, tapi lihat orang miskin nggak tega, kasihan. Mereka kayaknya makan minumnya sulit banget. Langsung Sayyidah Maryam bilang sama Nabi Allah Isa, ayo doain biar mereka buat sesuatu untuk mereka. Berbuatlah sesuatu untuk keluarga ini, wahai Isa. Karena ibunya akhirnya Nabi Allah Isa minta keluarga itu, coba taruh gindir-gindir, panci-panci taruh di rumah, susunya. Taruh berapa gindir di rumah, sudah nanti ya, kasih air. Setiap gindir dikasih air. Nanti lanjutnya urusan aku. Subhanallah, orang rumah nurut aja gindir, taruh kasih air. Setelah itu ditinggal. Kalau Isa alaihissalam minta sama Allah, tiba-tiba setiap gindir berisi macam-macam. Ada yang berisi roti macam-macam, jadi roti yang enak-enak. Ada lagi daging macam-macam lagi. Ada lagi minuman-minuman. Jus, wah luar biasa. Ini nggak ada tara bandingnya, enak. Mana makanan ini dia? Makanan yang luar biasa. Mana nggak berkah Nabi Isa alaihissalam, masuk kemana aja berkah. Tapi di situ juga ada kalau kita baca di dalam tafsir apa? Gara-gara ngebantuin orang jadi cobaan juga. Jadi cobaan raja yang zalim. Kita terlepas dari dosa itu kembali kepada ayat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan untuk selalu salat. Dia orang baik. Ya, orang yang enggak salat tuh berguna apa enggak kira-kira? Orang yang enggak salat orang berguna apa enggak? Enggak ada guna. Kalau enggak guna ya apain aja. Orang yang enggak salat enggak berguna. Jadi tidak berguna diapain dia? Kalau ada barang nggak berguna diapain? Orang yang nggak sholat, ya orang nggak sholat itu kan kebangetan ya sebetulnya. Dikasih sama Allah nafas. Kalau ada orang kasih kita duit 5 juta aja disuruh cepat apa nggak? Baru 5 juta. Dia ngasih ini 5 juta ambil. Tolong itu, tolong ini, cepat apa? 5 juta, nafas berapa nafas? Dikasih nafas, masih gak sholat juga kan kebangetan. Bukan cuma nafas, dikasih mata bisa lihat, dikasih pendengaran bisa mendengar, dikasih mulut bisa makan semua, Masya Allah. Sampai gak kebayang nikmat itu luar biasa banyaknya. Suruh sholat, gak sholat, buang apa jangan? Yang gak sholat, buang apa jangan? Buang kemana?
mikir, pakai logika aja, pakai akal. Kalau nggak sholat tuh wah kebangetan. Diterima isi baru lahir udah ngomong auswani di sholat di zakat di mandu hayat, diwasiatin sholat zakat lagi hidup sholat sama zakat, zakat keperluan sama masyarakat, bantuin sana bantuin sini keperluan orang. Masukkan zakat ambil sendiri. Lalu terakhir dia lihatkan wabarrah biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku ditugaskan berbakti kepada ibuku. Dia punya ibu. Allah tidak jadikan aku orang yang durhaka terhadap orang tuaku. Lalu beliau mengucapkan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Selamat bagiku hari lahir. Ada di dalam Al-Quran selamat hari lahir. Nah kan? Ibadah isi baru lahir udah ngomong selamat hari lahir. Selamat hari lahir. Bukan hanya hari lahir, dan dia bilang hari wafat. Yauma amut dan hari wafatku juga. Dua-duanya disebut. Jadi boleh semua orang yang memberikan hari lahir boleh, hari wafat juga, all istilahnya boleh juga. Tapi beliau nambahnya yauma ub'atsu hayya, hari kebangkitan nanti juga. Ingat juga selamat hari kebangkitan. Jadi karena dia Nabi Allah Isa alaihissalam hari kebangkitannya dia tahu selamat. Kalau kita hidupnya aja selamat lumayan. Intinya Al-Quran nyebut ada. Kalau ada dalam Al-Quran ada. Dari dia Nabi kan nggak pernah merayakan peringatan Maulid. Ada nggak? Ada apa nggak? Banyak yang pakai dalil kesana kemari. Di antaranya Rasulullah SAW waktu ditanya puasa hari Senin, ditanya puasa hari Senin gimana pahalanya atau boleh enggak? Rasulullah bilang, "La kayauman wulidtu fi." Itu hari aku lahir. Oh yang ditanya puasa jelasin hari lahir. Berarti Rasulullah itu ingin dikenang hari lahirnya beliau. Ya kita memperingati Maulid kan mengenang hari lahir. Bahkan Rasulullah SAW pernah duduk sama para sahabat. Tiba-tiba Sayyidina Abbas, paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu datang. Sayyidina Abbas minta izin untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, i'dzanni an amtadiha. Izinkan aku untuk memuji engkau. Artinya memuji Rasulullah pakai syair. Kan ada orang muda bilang Rasulullah nggak boleh dipuji-puji, nggak boleh berlebihan. Dia itu manusia seperti manusia biasa. Ini orang nggak ngertinya. Dobrak pastinya. Dia sahabat aja datang memuji Rasul. Kata Rasulullah, "Qul ya amma yafdhilillah Musa." Katakan oleh paman, Allah jaga mulut, Allah jaga gigi. Mulutnya dijaga sama Allah. Gimana maksudnya? Diriwayatkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib menyatakan gigi beliau dari semenjak itu, dari ucapan Rasul sampai tua dia wafatnya 78 bulan, itu tidak satu pun yang rontok begini. Masih bagus, ada riwayat kan? Kalaupun ada yang coba, tumbuh lagi. Ada orang umur 50 tahun gigi tumbuh lagi. Bahkan ucapan Rasul tumbuh lagi. Ini ngomong karena ente kan, ya? Nabi SAW. Intinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu langsung mengucapkan syair min qabliha tibqa fil dilali wa fi mustawda'i haitsu yukhsafu al-waraqu. Jangan di antara yang paling penting di sini yang dijadikan argumen wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq. Engkau ketika dilahirkan bercahayalah bumi ini. Ya, wa binurikal ufuq, terang benderanglah barat ke timur, masyriq maghrib. Jadi Sayyidina Abbas juga menyebut kelahiran Nabi SAW, mengenang bahkan qasidah yang dia tulis itu menyebutkan dari awal dia diciptakan sampai ke tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam, lalu berpindah ke Nabi Allah Nuh alaihissalam, saat Nabi Allah Nuh terjadi banjir topan yang hebat,
Nabi Muhammad ada bersama Nabi Allah Muhammad SAW. Itu di antara sebab yang Allah jaga untuk Nabi Allah Muhammad. Berpindah ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Allah Ibrahim dibakar oleh Namrud, yang terbakar kenapa di antaranya ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Terus berpindah sampai ke orang tua sampai beliau lahir. Sampai beliau lahir keluarlah cahaya yang begitu terang benderang, menyebutkan kehidupan Rasul sampai menyebutkan hal-hal yang berkaitan sama Maulid. Inilah peringatan mau mempelajari sejarahnya Rasulullah SAW, keistimewaan Rasulullah SAW, kelebihan-kelebihan yang ada pada Rasul. Ini namanya Maulid. Emang Maulid apa lagi kalau gitu? Kalau Maulid cerita kesana kemari yang jauh-jauh dari urusan pribadi Rasulullah SAW, itu bukan Maulid sebenarnya. Urusan yang lain lagi. Yang namanya Maulid itu mengajak kita untuk lebih kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kenali beliau, kenali pribadi beliau, sehingga kita tahu betapa agungnya Nabi Muhammad SAW. Pelajari apa yang diajar kepada beliau itu bagian dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Inilah terkadang orang-orang yang tidak kenal sama Nabi SAW bahkan selalu menilai. Kebetulan dia punya dalil, tapi dalil terputus. Qul innama ana basyarun mithlukum. Nyatakan aku manusia serupa kalian. Oh, Nabi Muhammad manusia sama-sama kita apa tidak? Nabi Muhammad manusia sama-sama kita apa tidak? Sama apa tidak? Dia beliau manusia sama apa tidak sama kita? Akhirul hadirin rahmatullah. Ini yang mereka selalu pakai. Katakan aku adalah manusia serupa kalian. Lanjutan ayat, yuha ilayya, diwahyukan oleh Allah kepada aku. Beliau manusia sama kita, tapi dapat wahyu. Emang sama yang dapat wahyu yang dapat wahyu? Sama apa tidak? Bukan anaknya yang namanya wahyu langsung sama. Wahyu itu orang yang mendapat wahyu, orang pilihan dari Allah, dipilih oleh Allah. Berapa banyak pilihan manusia yang dipilih jadi nabi, jadi rasul, itu khusus, istimewa. Bukan sembarang orang suci dalam menjadi nabi kalau dia masih ngomongnya pernah bohong sekali saja, tidak jadi nabi. Kehidupan seseorang nabi sekali pun tidak pernah bohong. Gimana mau disamain sama kita yang sehari berapa kali bohong? Sehari berapa kali kita bohong? Nabi SAW dari lahir sampai meninggal satu kali pun tidak pernah bohong. Bayangkan, satu kali aja tidak pernah. Nabi SAW itu amanat yang dikenal masih kecil sampai tumbuh di kota Mekah. Masyarakat Mekah sendiri selalu ngomong Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Sadiqul Amin, orang yang benar sekali, orang yang amanat sekali, dikenal. Kalau ngomong pasti benar, kalau berbuat pasti benar, kalau dititip amanat dari menakutkan. Luar biasa amanatnya, nggak ada khianat sekecil atau setitik apapun. Nabi Muhammad SAW sampai dinyatakan yang paling kecil nilai khianat itu apa yang dianggap khianat? Kalau di dalam bahasa Arab ada istilah kha'inatul a'yun, khianat mata. Khianat mata itu apa? Ngelirik kalau bahasa kita. Ngelirik itu khianat apa tidak? Pak, ngelirik khianat apa tidak? Gimana bilang khianat ngelirik? Melirik khianat, khianat ya? Khianat melirik. Coba lihat mukanya lurus ke depan, tapi matanya kemana? Khianat ya? Cuma mukanya ke depan, tapi matanya ke kanan atau ke kiri. Ini nggak khianat, ini permulaan khianat. Tapi alhamdulillah nggak langsung dosa. Kalau langsung dosa habis dia. Cuma kalau ngeliriknya memang yang haram, awas itu udah dosa. Intinya Nabi Muhammad SAW walaupun yang nggak dosa tetap nggak pernah ngelirik. Sama nggak sama kita? Emang di sini ada yang nggak pernah ngelirik? Lagi sholat kita pada ngelirik? Nah, ini beda. Seorang Nabi yang dapat wahyu sama kita jauh beda. Kecil-kecil perbuatan yang begitu hebatnya kita nggak mau.
ngelirik kita berapa kali ngelirik dalam hidupnya, bohong berapa banyak, bohongin anak bohongin bapak bohongin ibu juga balik-balik kan, gimana nggak berantakan ya? Yang kena bohongin banyak nggak? Ya. Banyak kena bohongin. Kena bohong banyak ya. Bohonginnya macam-macam dia dari dulu juga ya. Paham nggak? Ya udah pas pikir masing-masing ini ya. Masyaallah hadirin rahimahullah, intinya Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, tapi dapat wahyu. Ini yang membedakan kita dari beliau. Tapi ulama menyatakan ayat ini tidak begitu istimewa. Kalau kita nyatakan untuk Nabi Muhammad SAW, memang benar beliau manusia dapat wahyu. Nabi-nabi yang lain juga dapat wahyu. Ada berarti nabi-nabi yang serupa, bukan istimewa banget untuk Nabi Muhammad SAW. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Nabi Muhammad itu manusia yang sangat istimewa. Di antaranya firman Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Orang yang membaiat engkau sesungguhnya mereka membaiat Allah. Ini peristiwa terjadi waktu Bai'atul Ridwan. Waktu Rasulullah mau menuju ke kota Makkah pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah mau masuk umroh nggak boleh sama orang-orang kota Makkah. Diutuslah Sayyidina Utsman untuk menemui pembesar-pembesar sana biar membukakan ini untuk mereka masuk. Tiba-tiba Sayyidina Utsman nggak pulang-pulang. Jadi para sahabat yang lain takut Sayyidina Utsman dianiaya. Akhirnya ambil janji untuk tetap pegang dengan syariat Allah, membela Rasulnya, walaupun harus mati. Singkat cerita itu, jabat tangan nomor Rasulullah satu persatu. Yang dibaiat Nabi Muhammad SAW, yang dijabat tangannya tangan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah nyatakan mereka membaiat Allah. Seakan-akan mereka membaiat menjabat tangan Allah. Masya Allah, yang dijabat tangannya Nabi Muhammad, yang dibaiat Nabi Muhammad, tapi Allah nyatakan mereka membaiat Allah, menjabat tangan Allah. Ayat ini kalau turun sama orang Kristen, orang Nasrani, dia punya dalil kuat, kan udah benar. Nabi Isa itu kalau seandainya turun sama mereka, yang jabat tangan sama Nabi Isa, jabat tangan sama Tuhan, kan dia anak Tuhan. Bisa dijadikan dalil, tapi subhanallah, untung gak turun sama mereka, turunnya sama Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan Nabi Muhammad di atas segalanya para nabi-nabi. Ada ayat lain lagi, banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan agungnya Nabi Muhammad SAW. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Ayat ini Allah ambil janji pada semua nabi-nabi dan rasul. Apabila mereka mendapat wahyu dari Allah, mereka dakwah membawa agamanya masing-masing. Di saat mereka dakwah, di saat mereka mengajarkan ajarannya, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW. Mereka harus tinggalkan ajarannya. Mereka harus beriman Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad. Menunjukkan Nabi Muhammad pimpinan mereka semua. Mereka harus tinggalkan ajarannya. Lalu Allah menyatakan, apakah kalian menerima sumpah yang berat ini, janji ini? Mereka nyatakan, kami menerima ya Allah. Semua nabi terima. Disumpah oleh Allah, diambil janji. Allah menyatakan, qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Saksikanlah, aku bersama kalian menjadi saksi. Ini kalimat yang paling tinggi dikatakan ulama. Jadi ketika mereka diambil janji, Allah nyatakan, mereka mengakuinya, aku bersama kalian. Bukan Allah, aku menyaksikan kalian yang sudah berjanji. Tapi aku bersama-sama kan menyaksikan Nabi Muhammad itu Rasul Allah, ya kalian harus beriman dengan dia. Luar biasa. Paham nggak ini kata-katanya nih? Kata-kata yang tinggi yang besar untuk Nabi Muhammad. Jadi Allah menyaksikan, bukan Allah yang aku bersaksi kalian sudah bersumpah. Tidak, tapi aku bersaksi bersama kalian. Nabi Muhammad itu adalah Nabi apabila diutus, kalian semua harus beriman pada dia.
Allah juga bersaksi. Ini menunjukkan agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Inilah kita mengenang beliau itu perlu tahu betapa agungnya, betapa hebatnya. Karena itu sahabat-sahabat itu banyak tahu dengan Nabi Muhammad. Ketemu langsung, lihat wajahnya, hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Gimana mereka tidak kagum, luar biasa. Kita alhamdulillah cuma dengar wa'alamu anna fikum Rasulullah, ketahui pada kalian itu ada Rasulullah. Gak kepikir-pikir ya. Rasulullah ada apa? Gak kepikir. Sedangkan kita setiap hari dituntut untuk kontak terus sama Nabi Muhammad. Minimal dalam sholat setiap hari itu sampai 9 kali. Setiap sholat 9 kali. Sholat isya tadi 2 kali, sholat subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali. Ucapin salam langsung. Yang kontak sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada engkau. Dihubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Yang wajibnya hampir 5 kali. Yang 4-nya sunnah, tapi intinya 9 kali dalam setiap sholat. Itu kalau sholatnya yang paling pelit ya. Artinya cuma sholat wajib aja. Kalau nambah-nambahin sholat sunnah, berapa kali dia mengucapkan salam sama Nabi SAW. Salamnya langsung assalamualaikum, salam pada engkau. Bukan beliau yang di Madinah, bukan beliau yang ada alam kubur, alam barzakh, bukan beliau yang jauh. Dia itu ada sama kita, assalamualaikum, salam pada engkau ya Rasulullah. Tadi lagi maulid kita baca asyaratul ya Nabi salam alaika ya Rasul salam engkau bukan bersama Rasulullah, bersama kita. Yang bilang siapa? Allah. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam muzikat wa fi qabri syarif tarahu hayyan ila kulli liqa'i lahu usuluh. Di kuburannya Nabi Muhammad kalau kita bisa lihat dia itu hidup. Yang bilang Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, al-Hafidh, orang yang menghafalkan hadis 100.000 hadis dengan sanadnya. Matanya 100.000 hadis, sanadnya dari guru ke guru ke guru. 100.000 hadis itu kenal gurunya siapa-siapa. 100.000 Pak, coba bayangin. Kita kira-kira 10 hadis apa enggak? 40. Anak-anak dulu banyak di sekolah-sekolah, apalagi arba'in nawawiyah ya. Karena udah kita kadang-kadang lagi ngapalan kayak gitu. Gak tahu ngapalin apa dia. Minimal hafal 40 hadis artinya selamat akan masuk surga. Itu salah satu kunci surga. 40 hadis minimal. Banyak dari kalau udah hafal 40 hadis insya Allah pegangan kunci surga. Karena itu Imam Nawawi dulu kitab arba'in nawawiyah. Ini Imam Ibnu Hajar al-Hafidh 100.000 hadis. Masya Allah 100.000 hadis Pak. Kita 10 aja repot. Apalagi 40, 100, 1000, 10.000, masih lagi 100.000 hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau yang begitu kenalnya sama Nabi SAW, menyatakan Rasulullah itu dari yang ada di dalam kuburnya hidup. Kalau bisa lihat ila kulli liqa'i lahu usul. Kemana aja kalau beliau disebut dia datang. Nabi Muhammad kalau kita sebut di rumah kita, datang dia ke rumah kita. Di mana kita berada? Karena dia ada pada kita. Cuma kita tidak pernah menunjukkannya. Kalau kita ucapin salam dijawab sama beliau. Ada hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Abi Dawud, yang hadits hasan. Namun hadis disallimu alayya ila radallahu alayhi wa hatta rudda salam. Tiada seseorang mengucapkan salam kepadaku baik kalau Allah balikan ruh sehingga aku jawab salam orang tersebut. Jadi kalau kita mengucap assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah jawab waalaikumsalam ya fulan. Nama kita disebut. Nama kita disebut apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen namanya disebut terus banyak-banyak assalamualaikum ya Nabi. Kalau udah namanya disebut terus, udah bakal aman. Kenapa dikenal banget sama Nabi Muhammad? Yang nggak dikenal itu yang nggak hubungan. Orang-orang Muslim, mukmin di akhirat itu bakal selamat.
Itu yang punya kontak sama Nabi Muhammad. Bahkan yang udah masuk neraka dicari-cari. Tapi kalau tidak ada kontak, oh gimana dicari, orang yang nggak tahu, nggak kenal. Inilah maulid ini ngajak kita biar ada kontak terus sama Nabi Muhammad, biar ada hubungan terus. Tujuannya biar selamat. Ulama-ulama dari dulu peringatan maulid itu insya Allah bawa keamanan, bawa keberuntungan, bawa kebahagiaan. Alhamdulillah, yakin bencana cobaan semua dengan maulid hilang. Cuma kita aja itulah karena hatinya kurang kontak, kurang kuat, akhirnya ada pandemi hilang maulidnya sekali lagi. Ada acara-acara habis untuk hubungan sama Nabi, malah bertambah kurang. Dan ditakutnya cuma matinya ya. Mati juga sih. Kalau takut mati nggak mati lain ceritanya. Yang takutnya akan sama. Yang penting inilah kehidupan kita ada hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ada hubungan kita kuat, baik, mantap, selamat dunia akhirat. Bukan hanya kita, keluarga kita yang bisa diajak. Karena inilah masyarakat hadirin, hadirat rahmatullah, dengan maulid mengajak kita untuk bangkit lagi, kembali lagi agar kita lebih kenal lagi pada Nabi Muhammad SAW. Pelajari lagi kehidupan beliau, ketahui lagi betapa agungnya posisi beliau di sisi Allah SWT, betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ini perlu untuk kita ketahui semua, sehingga insya Allah kita akan bahagia, kita akan mendapatkan keberuntungan. Semua harapan kita akan disampaikan oleh Allah. Allah akan dilindungi dari berbagai macam cobaan, musibah, bencana, bala, penyakit, semuanya. Allah berikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, yang berkah, yang manfaat. Allah SWT, semua harapan kita dunia akhirat akan Allah SWT berikan kemudahan, disampaikan dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.